Kemudian dari halo. Ya, siapa Pak? Udah kembali. Izin Pak, suara tidak kedengaran Pak. Mohon izin Pak, dalam posisi mood itu Pak, mohon izin Pak. Mungkin bisa di-unmute dulu Pak. Mohon izin. Oke. Kedengaran? Halo? Ya, sudah jelas Pak. Sudah jelas. Ya, jelas Pak. Kalau menurut kalian, kalian sudah punya bayangan enggak tentang pengadaan tanah? Ada yang tahu enggak? Dalam bayangan kalian tentang pengadaan tanah? Siap, ada dikit Pak, terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kebetulan kan Iya. saya pribadi sudah pernah, meskipun belum terjun langsung secara timnya, tapi kami pernah ikut dalam hal pengukurannya Pak. Jadi kalau di pengadaan tanah itu, sepemahaman saya ada namanya dokumen perencanaan pengadaan tanah Pak, mohon izin. Yang menjadi awal dalam kegiatan pengadaan tanah itu sendiri. Yang kedua, mungkin ada istilah namanya konsinyasi, yang merupakan uang ganti rugi kerugian pengadaan tanah yang diambil di pengadilan Pak, mohon izin. Baik, yang lain? Mungkin ada yang lain bisa. Mungkin saya tambah dikit Pak, yang menjadi pertanyaan saya pribadi, karena acuan aturan dalam pengadaan tanah kan itu ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan yang terbaru PP 19 Tahun 2021, turunannya di Permen ATR 19 Tahun 2021. Itu ada perbedaan Pak. Kalau izin, kalau pengadaan tanah mungkin misalnya tahun 2018, apakah bisa memakai aturan Permen ATR 19 2021 Pak, atau tetap di aturan sebelumnya? Karena pengalaman pribadi itu ada kerancuan di aturan dalam pelaksanaannya. Mohon izin Pak. Terima kasih. Mungkin bisa diberikan petunjuk arahan Pak. Halo, bisa kedengaran?
Siap, sudah terdengar dengan jelas, Pak. Ya, sudah Pak. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu, maka peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 212 itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini di mana ditegaskan? Hal ini ditegaskan di dalam PP nomor 19 tahun 2021, ya. Kalian sudah dapat anunya peraturan PP 19 2021 belum? Halo? 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 Siap untuk penjelasannya mungkin belum Pak, tapi kalau PP-nya sih bisa mungkin di-download di internet Pak, mungkin Pak. Jadi nanti gini, jadi kalian pelajari di PP 19 tahun 2021, kemudian Permen ATR BP nomor 19 tahun 2021 juga. Jadi itu rentetan pelaksanaan pengadaan tanah, ya. Jadi di dalam PP 19 2021 itulah yang mengakibatkan beberapa aturan pengadaan tanah, ya, yang dibuat oleh BPN sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang 2012 itu dinyatakan tidak berlaku lagi, ya. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat sebenarnya antara peraturan pelaksanaan 212 itu, ya, dengan PP nomor 19 2021 itu sebenarnya tidak ada hal yang jauh berbeda, ya. Nah, hanya yang berbeda adalah rujukan daripada pelaksanaan PP itu sendiri, ya. Itu saja yang membedakan, karena mungkin di dalam peraturan-peraturan sebelumnya ada hal-hal yang belum detail, maka itulah yang dilakukan perubahan-perubahan, atau ada hal-hal yang menjadi kelemahan di dalam peraturan pelaksanaan 12 itu dianulir dan diperbaiki di dalam PP nomor 19 tahun 2001. Itu saja barangkali yang menjadi perbedaan-perbedaannya, ya. Karena kita tahu bahwa 212 itu kan terakhir itu dengan Perpres 148 kalau nggak salah ya, 2015, ya kan, yang terakhir itu. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian baik bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa kegiatan pengadaan tanah, ya, kegiatan pengadaan tanah ini adalah prinsip yang harus kita pahami adalah bahwa kegiatan pengadaan tanah itu dilakukan untuk kepentingan penyediaan tanah bagi pembangunan bagi pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, ya. Sehingga di dalam pelaksanaannya perlu dilakukan perencanaan, ya. Tujuan dari perencanaan itu adalah untuk memberikan petunjuk bagi pelaksana tentang tahapan-tahapan, ya, dan berikut juga pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan di dalam rangka penyediaan atau pengadaan tanah itu sendiri, ya. Itu nggak muncul anunya, ya. Nah, sudah kelihatan deh anunya, poin-poinnya. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak, sudah muncul. Ya. Nah, seperti yang tadi Adik sebutkan, bahwa di dalam rangka penyediaan pengadaan tanah itu harus didahului dengan pembuatan DPPT, ya. Apa itu DPPT?
DPPT itu adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah, ya, di mana di dalam penyusunan DPPT ini itu melibatkan yang pertama instansi yang membutuhkan tanah itu sendiri, ya. Yang kedua instansi teknik, ya. Yang dimaksud dengan instansi teknik di sini adalah BPN, ya, bisa saja Dinas Pertanian, ya, kemudian bisa saja itu Dinas Pembangunan, PUPR, ya, Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan, dan beberapa instansi teknik lain yang terkait dengan rencana pengadaan tanah, ya. Misalnya ketika objek itu direncanakan masuk di dinas di dalam kawasan kehutanan, tentunya instansi teknik yang mengetahui tentang lokasi-lokasi yang dimaksud, tentang prosedur pelepasannya tentunya adalah kehutanan, ya. Nah, makanya di dalam penyusunan kegiatan pengadaan tanah itu yang dimaksud instansi teknis terkait, ya, seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti BPN, dia adalah instansi teknis terkait. Nah, kepentingannya di mana, ya? Ketika lokasi itu berada dalam satu kawasan kota, ya kan, atau kabupaten, ya kan. Nah, kemudian yang tahu bahwa lokasi yang dimaksud itu kan BPN punya data, ya, data dalam bentuk peta, kemudian data dalam bentuk informasi mana tanah yang sudah sertifikat, ya kan, mana yang belum sertifikat, itu ada semua datanya di BPN, ya. Nah, sehingga kenapa BPN harus dilibatkan, karena BPN memiliki data-data yang mereka butuhkan, ya. Misalnya kawasan suatu wilayah, misalnya wilayah desa, ya kan. Nah, tentunya BPN punya peta pendaftaran bidang tanah, karena peta pendaftaran bidang tanah itu yang ada di BPN itu lingkupnya desa, ya kan. Nah, sehingga BPN harus dilibatkan karena BPN punya peta bidang tanah. Kemudian BPN juga punya data informasi siapa subjek-subjek haknya, ya. Sehingga BPN perlu dilibatkan. Makanya di dalam ketentuan PP 19 tahun 2001 itu disampaikan bahwa wajib di dalam penyusunan DPPT untuk melibatkan instansi teknis terkait di dalam penyusunan DPPT, ya kan? Nah, tetapi kalau di dalam peraturan 212 kalau kita baca di situ tidak ada kewajiban untuk melibatkan, ya. Nah, tapi kalau di anu itu wajib dilibatkan. Nanti coba adik-adik buka, ya, buka di 212 dan 2021, ya, PP 19 2021, ya. Kemudian di dalam penyusunan DPPT itu juga, ya, pihak instansi yang membutuhkan tanah itu bisa menggunakan jasa pihak ketiga, ya, baik itu profesional maupun perusahaan, ya, perusahaan yang memahami tentang pengumpulan informasi atau data lapangan menyangkut kegiatan pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah, ya. Sekarang bahwa yang perlu juga menjadi perhatian bahwa pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah baik itu profesional perorangan maupun badan hukum
dia harus memiliki sertifikat, ya, sertifikat yang menerangkan bahwa memang mereka mempunyai spesifikasi, ya, selaku jasa profesional yang bisa membuat apa namanya, semacam perencanaan, ya, untuk suatu kegiatan, ya. Jadi di dalam penyusunan dan pembuatan DPPT ini, maka mereka bekerja, ya, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan daripada isi DPPT itu sendiri, ya. Karena kenapa? Karena di dalam penyusunan DPPT itu harus mampu melaporkan situasi, ya, situasi lokasi yang akan dijadikan apa namanya, objek kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, ya. Nah, tentunya di dalam menjalankan pekerjaan itu mereka melakukan survei, ya. Survei apa yang dilakukan? Ya, banyak kegiatan yang harus mereka survei, ya. Sebagai contoh misalnya, mereka harus mampu apa namanya, bercerita di dalam dokumen itu, ya, bahwa bercerita di dalam dokumen itu tentang beberapa hal, ya. Yang pertama, dia harus memberikan gambaran, ya, kebutuhan tanah, ya, kebutuhan tanah, kemudian luas kebutuhan tanahnya, kemudian apa namanya, survei yang berkaitan dengan manfaat bangunan yang direncanakan akan dibangun, ya. Selain itu juga bahwa tentunya yang dimaksud dengan manfaat bangunan ini dari sisi sosialnya, dari sisi ekonomi, dan dari sisi politisnya, ya. Nah, itulah yang dibuat dan dirangkum di dalam ketika dia membuat satu rumusan tentang manfaat pembangunan tersebut, ya. Yang kedua, bahwa dia juga akan berbicara dari sisi penguasaan pemilikan tanah dan problem-problem yang ada di dalam lokasi yang akan dibangun kegiatan pengadaan tanah dimaksud, ya. Jadi seperti penguasaan tanahnya, dia harus jelaskan di situ, tercatat dan terdaftar siapa nama pemilik haknya, kemudian bukti haknya apa, kemudian penggunaan tanahnya itu apa, ya. Kemudian nanti juga di situ berapa luas objeknya, itu akan tergambar semua di dalam dokumen perencanaan tanah, ya. Kemudian di dalam dokumen perencanaan tanah juga itu akan memuat tentang rencana penggunaan ganti rugi tanah, ya. Nah, rencana penggunaan rencana ganti rugi penilaian tanah itu dikerjakan juga oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah appraisal, ya. Jadi nanti penggunaan appraisal di sini, ya, untuk adik-adik tahu, tidak saja dilaksanakan pada saat penyusunan DPPT, tetapi pada saat pelaksanaan pembebasan tanah, appraisal itu juga digunakan, ya. Cuma yang perlu kita pahami bahwa appraisal yang digunakan pada saat, ya, penyusunan DPPT itu nanti tidak sama dengan appraisal yang digunakan pada saat pengadaan tanah,
ya. Nah, kemudian setelah semuanya itu selesai, dirangkumlah, ya, diolahlah data-data tersebut, ya, menjadi sebuah laporan, ya, laporan yang berisikan tentang tujuan dan maksud daripada kegiatan pembangunan ini, kemudian aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politis ketika pembangunan itu dilaksanakan di situ, kemudian aspek-aspek penguasaan pemilikan tanah, kemudian aspek-aspek sosial, ekonomi, baik dari sisi lingkungannya, ya, seperti AMDAL, kemudian nilai ganti ruginya, kemudian berbicara juga nanti tentang aspek bentuk-bentuk ganti rugi, itu akan termuat di dalam DPPT, ya. Nah, nanti kalian coba buka dan lihat di situ, ya. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam DPPT ini itu menjadi pegangan, ya, bagi institusi yang membutuhkan tanah maupun pelaksana kegiatan dari institusi yang lain, ya, karena di dalam DPPT itu juga akan memuat tentang tenggang waktu, ya, baik itu pelaksanaan pembangunan maupun tenggang waktu pelaksanaan pengadaan tanahnya, ya. Sehingga kenapa? Sehingga pelaksanaan kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, ya. Sehingga boleh dikatakan bahwa DPPT ini adalah merupakan petunjuk operasional, ya. Misalnya saya kasih contoh, ketika kita memberi suatu barang elektronik atau kita memberi kendaraan, tentu kita akan dikasih petunjuk, toh, buku petunjuk, ya kan? Nah, buku petunjuk ini kan berisikan tentang tata laksana penggunaan atau pemanfaatan barang yang kita beli, ya kan? Nah, jadi dari situlah kita paham bahwa ketika kita menggunakan suatu barang yang kita beli, kita harus membaca dulu buku petunjuk. Agar apa? Agar kita mengetahui daripada masing-masing peralatan-peralatan yang ada di dalam alat yang kita beli, sehingga nanti dengan mengetahui itu berarti kita tidak akan salah di dalam menggunakan dan memanfaatkan alat yang kita gunakan, ya. Itu contoh. Demikian juga dengan DPPT, ya. Jadi DPPT itu semacam satu buku panduan atau petunjuk yang menjadi dasar bagi kegiatan pengadaan tanah, ya. Makanya penyusunan DPPT ini adalah tidak boleh dibuat secara main-main, ya. Karena kenapa? Karena di dalam DPPT ini mengandung hal prinsip, ya. Yang pertama adalah satu, bahwa DPPT ini menjadi petunjuk di dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, ya. Yang kedua, bahwa DPPT ini merupakan produk hukum, ya, yang akan menjadi pertanggungjawaban daripada instansi yang membutuhkan tanah, ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam kegiatan pembangunan, baik dari penyediaan tanah maupun pembangunan, setelah kegiatan pengadaan tanah itu adalah menggunakan uang pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Karena uang itu lahir dari APBN. Jadi anggaran apa ya? Apa? Ada tahu enggak APBN apa? Halo? Pendapatan dan belanja negara. Pendapatan dan belanja negara, Pak. Iya, betul. Rupiah murni, Pak. Rupiah murni. Jadi, tetapi dengan kondisi sekarang, kegiatan pengadaan tanah, ya, tidak harus
dibiayai dari APBN, ya, karena ada beberapa perjanjian yang bisa dibuat oleh negara atau pemerintah. Misalnya contoh, sifatnya pinjam pakai, ya. Jadi misalnya apa namanya, pelaksanaannya menggunakan apa namanya, apa ya, dilaksanakan oleh swasta pembiayaannya kan. Nah, tapi setelah sekian tahun sesuai dengan perjanjian, maka swasta bisa meninggalkan tempat itu dan aset itu menjadi aset pemerintah, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita dengar-dengar, seperti pembangunan apa namanya, ibu kota negara baru, ya, IKN itu kan. Nah itu kan ada kegiatan pengadaan tanahnya yang dilaksanakan oleh swasta dengan pembiayaan negara, kalau saya tidak salah setengahnya, dan sisanya itu adalah dibiayai oleh apa namanya, oleh swasta. Contoh-contoh seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ya, saya mungkin dikit aja Pak, terkait dengan ganti kerugian itu kan yang mengeluarkan nilai itu kan apresial, tetapi kenapa masyarakat yang merasa dirugikan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan itu selalu datang menuntut ke BPN, Pak? Mungkin itu aja Pak, berdasarkan pengalaman Pak. Baik. Jadi kenapa masyarakat itu datang di BPN, ya? Karena begini, karena panitia pengadaan tanah itu, ya, yang melaksanakan pengadaan tanah itu adalah BPN. Dalam hal ini adalah orang-orang BPN yang ditunjuk menjadi panitia pengadaan tanah, ya. Karena apa namanya, tentunya di dalam penetapan ganti ruginya, ya, itu adalah dilaksanakan oleh orang BPN. Kemudian ketika orang mau melaksanakan ganti rugi, itu ada dua hal yang biasa dipakai. Artinya berdasarkan pengalaman, bisa dilakukan oleh orang BPN atau biasa dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah tersebut yang mengganti rugi tanahnya, ya. Nah, persoalan yang muncul adalah bahwa ketika di dalam pelaksanaan ganti rugi ini kadang-kala ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Misalnya contoh, bahwa ketika mau diganti rugi, ada yang komplain, ya, bahwa sesungguhnya orang yang terdaftar sebagai penerima hak di situ adalah bukan orang yang sesungguhnya pemilik tanah, ya. Sehingga oleh BPN atau panitia pelaksana pengadaan tanah memberikan warning bahwa jangan dulu dibayarkan kepada misalnya si A karena ada keberatan. Nah, keberatan itulah yang harus dulu diselesaikan. Nah, nanti setelah selesai baru bisa dibayarkan. Nah, pola penyelesaian yang biasa dilaksanakan oleh BPN ada yang dikenal dengan litigasi dan non-litigasi. Litigasi yang dimaksud di sini adalah penyelesaian melalui pengadilan, ya. Sementara penyelesaian non-litigasi itu adalah lewat mediasi atau musyawarah, ya. Nah, di sini BPN atau panitia bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Tetapi kalau di dalam pelaksanaan mediasinya itu tidak berjalan baik dan tidak ada persetujuan, maka biasanya BPN akan mengarahkan kepada pihak yang bersengketa itu untuk menyelesaikan persoalannya di pengadilan. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala kadangkala yang terjadi sudah berapa kali pergantian kepala kantor, tetapi persoalan sengketa di pengadilan
pengadilan ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Penyelesaiannya itu tidak waktunya itu tidak saja memakan 1 tahun 2 tahun, kadang sampai berapa tahun, bisa saja 10 tahun. Karena apa? Karena proses pemeriksaannya itu dari pengadilan gugatan sampai dengan banding sampai dengan kasasi. Itu pun kalau kasasinya sudah ada memutuskan, diajukan lagi peninjauan kembali, sehingga makanya persoalan-persoalan itulah yang saya bilang menjadi kendala, sehingga ketika sudah beberapa kali terjadi pergantian kepala kantor, tetapi persoalan ganti rugi itu belum selesai, ya, di lapangan. Yang kedua, bahwa kemungkinan saja bahwa orang itu memang belum dibayarkan, ya, karena bisa saja terjadi antara data yang ada di dalam DPPT setelah dilakukan cross check kembali oleh panitia pengadaan tanah, itu hasilnya berbeda. Misalnya contoh gini, di dalam DPPT hanya menyebutkan misalnya 10 bidang tanah, tetapi faktanya ketika dilakukan pengukuran kembali, ya, oleh Satgas A atau Satgas Fisik, ternyata di lapangan telah terjadi perubahan, ya. Yang tadinya 10 di dalam DPPT ternyata di lapangan bisa saja berubah menjadi 15, ya. Dari mana 15 ini? Bisa saja ketika ada informasi yang ada di dalam DPPT yang diperoleh di kantor pertanahan atau mungkin itu ternyata di lapangan sudah terjadi pemecahan atau pemisahan yang diakibatkan misalnya peristiwa waris, ya, atau peristiwa disebut dengan biasa dikenal dengan peristiwa hukum, ya. Ada juga yang disebutkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum seperti apa? Misalnya seperti jual beli, hibah, ya kan? Namun perubahan-perubahan data itu tidak atau belum dilaporkan ke kantor pertanahan, sehingga data yang ada di kantor pertanahan dengan data yang ada di lapangan itu berbeda. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan kadangkala jumlah nilai atau dana yang disediakan untuk pengadaan tanah, ya, tidak misalnya kurang. Karena kenapa? Karena ternyata ada perubahan di lapangan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Mungkin terakhir Pak, terkait dengan tanah sisa ini Pak. Ini kan menjadi masalah banyak ini terkait tanah sisa. Karena kan mungkin tanahnya hanya bidang tanah terdampak cuma 2 meter 3 meter, tetapi karena tanah lokasinya tidak bisa dipergunakan lagi, apakah sisanya itu dibayarkan atau bagaimana Pak? Karena kan berdasarkan pengalaman saya itu ada warga yang menuntut tanah sisa tersebut dibayarkan karena tanah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi Pak. Apakah dapat terjadi hal seperti itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Jadi masalah-masalah yang kamu sebutkan itu kejadiannya seperti itu di banyak di lapangan, ya. Contohnya ketika kita kemarin melakukan penelitian. Lagi ini PKL di kantor itu Bu, kantor pertanahan. Halo, siapa ini? Cewek. Jadi saya coba ya, saya lanjut. Nah, jadi gini. Jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi memang di lapangan, ya. Saya ambil contoh seperti kemarin pengadaan tanah untuk kereta cepat, ya. Ketika kita melakukan penelitian di Bandung, itu kereta cepat Bandung-Jakarta atau Jakarta-Bandung, sebaliknya ya. Memang seperti itu. Nah, kekurangan yang ada di dalam 212 itulah yang diperbaiki di dalam 19 tahun 2021. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 19 2021 itu mengakomodir. Jadi ketika ada suatu bidang tanah sisa yang tidak dapat lagi dimanfaatkan, ya, oleh si empunya tanah, maka itu harus diganti secara keseluruhan.
ya. Nah, itulah yang kenapa persoalan-persoalan yang seperti saya sebutkan tadi bisa saja terjadi kekurangan karena itu. Jadi ketika penyusunan DPPT itu bisa saja karena mereka cuma memperoleh misalnya informasi dari kantor pertanahan, kemudian mereka tidak melihat fakta di lapangan berkaitan, sehingga ketika melakukan penyusunan anggaran, mereka hanya melihat dari sisi kebutuhan tanah yang akan dipakai, ya kan? Nah, tanpa memperhatikan bahwa ada bidang tanah, misalnya ya, itu harus diganti rugi. Kenapa? Karena tanah tersebut, sisa daripada tanah tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh yang mempunyai tanah, ya kan? Nah, itulah yang kenapa persoalan-persoalan kenapa biasanya ada sebagian masyarakat kok sudah diganti rugi, sebagian belum. Karena apa? Karena dananya habis. Makanya tadi memang di dalam perencanaan itu harus faktual di dalam penyusunan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan di lapangan. Jadi kita di dalam penyusunan DPPT itu tidak boleh lagi melakukan penyusunan secara di atas meja, ya, hanya melihat gambar kemudian susun kebutuhan tanah sekian, bahwa kita tidak tahu bahwa ada tanah yang memang sisa itu yang tidak bisa lagi digunakan, sehingga harus diberikan secara utuh ganti ruginya satu kapling itu, seperti itu ya. Bisa dipahami, Dek? Saya bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti coba sudah nantilah. Nanti insya Allah nanti saya perlihatkan ada petunjuk teknisnya itu. Kebetulan permasalahan itu sempat ditanyakan oleh panitia pengadaan tanah kepada BPN Pusat, ya. Hanya saja permasalahan sebelum lahirnya PP 19 itu persoalan itu pernah dipermasalahkan oleh Elman, ya. Elman ini adalah suatu lembaga manajemen yang berada di bawah Menteri Keuangan, ya. Jadi semua proyek-proyek strategis, ya, strategis dalam artian proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah maupun masyarakat itu, yang pembiayaannya besar itu dikerjakan dan diawasi oleh Elman, ya. Nah, kadangkala disinilah yang sering timbul permasalahan antara Elman dengan BPN, ya. Contoh kasus, ya, misalnya Elman mengatakan bahwa ini tidak bisa diganti rugi, ya, karena misalnya ini adalah tanah negara. Nah, ini konsep pengertian tanah negara ini sering berbenturan dengan Elman. Elman menyatakan bahwa kalau tanah negara tidak bisa diganti rugi, ya. Tetapi fakta di lapangan bahwa walaupun itu tanah negara, tetapi sudah dikuasai, ya kan, oleh perorangan. Nah, kalau menurut orang BPN, karena itu walaupun dia tanah negara, karena pengertian kita orang BPN mengatakan bahwa tanah negara kan ada dua macam. Ada yang namanya tanah negara bebas, ada tanah negara tidak bebas. Nah, yang dimaksud dengan tanah negara bebas ini adalah tanah-tanah yang belum ada penguasaannya, baik oleh badan hukum atau perorangan. Tetapi kalau tanah negara tidak bebas, berarti tanah itu dikuasai. Namun dia belum mempunyai sesuatu hak yang namanya sertifikat hak atas tanah, ya kan? Nah, inilah problem-problem itu. Yang kedua, bahwa ada juga persoalan menyangkut tanah-tanah sisa tadi, ya. Menurut Elman, kita hanya membutuhkan ganti rugi adalah tanah yang kita butuhkan. Tanah yang tidak kita butuhkan tidak perlu diganti rugi. Tetapi persoalannya adalah tanah sisa yang tidak diganti rugi itu kan tidak dapat dimanfaatkan oleh si yang punya tanah, sehingga perlu dipikirkan untuk penggantian ruginya. Makanya di dalam peraturan pemerintah nomor 19 2021 dan
Permenaker itu sudah mengakomodir ya persoalan-persoalan seperti itu. Sehingga di dalam PP 19 2021 itu secara gamblang dia memberikan kriteria-kriteria tanah-tanah yang bisa diberikan dengan suatu ganti rugi ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kita sampai jam berapa? Mohon izin Bapak, waktunya kita sampai sudah lewat 20 menit Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya sedikit lagi ya. Nah, jadi dengan berlakunya PP Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga mengakibatkan ada beberapa hal yang tidak dimanfaatkan lagi ya. Misalnya Undang-Undang 21 tahun 1960 ya. Nah, itu tidak dipakai lagi. Jadi dalam kegiatan pengadaan tanah yang sekarang ini Undang-Undang 21 tahun 1960 tidak dipakai lagi. Tetapi kalau di dalam 212 itu masih digunakan. Ya, nah, cuman persoalan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu kan dinyatakan inkonstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, sehingga peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu belum bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya di sini adalah ada beberapa pandangan atau pendapat para ahli hukum yang mengatakan bahwa ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat, maka otomatis peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya itu tidak bisa digunakan, ya kan? Nah, kalau kita mengacu seperti itu, maka tentunya PP Nomor 19 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya Permenaker 19 Tahun 2021 juga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi ada juga orang yang berpandangan bahwa yang tidak berlaku itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi peraturan pelaksanaannya yang lahir, ya, yang lahir sebelum ditetapkan oleh inkonstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu masih dinyatakan berlaku, ya. Nah, olehnya itu tinggal pandangan mana yang kita mau pakai, ya. Apakah pandangan orang pintar itu atau pandangan pemerintah, ya. Nah, kalau kita memakai pandangan pemerintah, maka peraturan PP Nomor 19 Tahun 2001 dan peraturan pelaksananya Permenaker tahun 2021 itu masih sah berlaku, ya. Nah, ini yang mesti kalian pahami. Jadi karena kegiatan itu diatur oleh pemerintah, maka kita menggunakan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kita menganggap walaupun keputusan Mahkamah Agung itu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, maka otomatis peraturan pelaksanaannya juga tidak bisa dilaksanakan. Tetapi kita mengacu kepada ketentuan pemerintah, ya. Karena apa? Karena pemerintah adalah lembaga administrasi yang memang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah, ya. Kemudian ada juga beberapa hal di sini yang sudah tidak berlaku lagi, misalnya Perpres Nomor 71 2012, ya, Perpres 62 tetap berlaku, ya, 2018 tetap berlaku. Cuma ada beberapa Perpres itu yang tidak berlaku, termasuk yang Perpres Nomor 148 ya 2015. Oke, sampai sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti saya minta begini, tolong saya dibantu, ya. Adik-adik membuat satu clipping, ya, clipping mencari baik itu di medsos, koran, ya. Nah, kalau dia di koran, di foto tentang kegiatan pengadaan tanah dan permasalahannya.
nanti tolong dibuat satu file-file sendiri-sendiri ya oleh Comcast, karena ini ada 3 kelas ya. Halo. Siap, iya Pak. Jadi nanti semua dikumpul dalam satu file per kelas ya, diorganisir oleh Comcast, kemudian nanti dikirim kepada saya ya. Jadi tugas ini adalah membantu saya ketika nanti memberikan nilai pada saat di ujian tengah semester itu ada yang kurang ya. Jadi dengan adanya pekerjaan ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai yang adik-adik itu dari yang yang ya bagus lah, cuman masih kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi nilainya. Maka hasil clipping itu bisa menjadi penambah buat nilai adik-adik di ujian tengah semester. Kira-kira bisa dipahami ya? Izin Bapak, untuk tugasnya itu kita cari di koran, terus difoto gitu Pak? Iya, dipoto kayak gitu kan. Nah, beritanya yang jelas saya bisa terbaca di situ. Kemudian di medsos kan ada juga biasanya itu kan. Nah, iya. Nah, tolong bisa juga kita dari Google juga Pak ya, atau YouTube. Boleh. Gitu, Pak, ya. Yang penting disampaikan dikumpulkan nanti diorganisir oleh Comcast, kemudian dibentuk dalam satu file baru dikirimkan ke saya ya. Nah, ini kita ini untuk tugas individu ya Pak? Ya, individu. Kemudian, pengumpulannya kapan Pak untuk pas UTS Pak? Kalau bisa sebelum 2 minggu saya kasih waktu. Bisa ya? Gimana Pak? 2 minggu. 2 minggu dari sekarang. Oke, siap Pak. 2 minggu ya. Nah, nanti kemudian tolong Comcast yang hadir hari ini ya, absennya nanti diserahkan ke mana? Ke AAK ya? Betul Pak. Ke AAK ya. Nah, karena kalian berapa orang sesungguhnya ini? 139 Pak. Berapa? 139? 3 kelas. Baik, yang saya lihat tadi di awal pertemuan kita itu yang terupdate itu 114, ya kan? Nah, sekarang di akhir kuliah kita ini tinggal 98 orang. Baik, nanti dikondisikan yang tidak hadir itu kenapa? Nanti di WA kepada saya ya, masing-masing Comcast atau melewat kelas D ya. Kamu, siapa namanya? Genio ya. Iya Pak, siap. Tolong Genio, kamu saya percayakan untuk istilahnya ya, kumpulkan dari kelas yang lain itu berapa orang yang tidak hadir dan alasannya tidak hadir kenapa. Kemudian nanti sampaikan ke saya. Oke? Siap Pak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang lebih atau kurangnya. Mungkin di dalam penyampaian saya memang agak tidak bisa dipahami. Nanti saya berharap ke depan kita saling mengisi ya. Jadi apa yang tidak jelas tolong ditanyakan, apa yang tidak saya ketahui kalian tahu tolong diinformasikan kepada saya. Oke? Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Yuk. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama. Ya Bapak, makasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Mohon kalau bekerja di kantor orang juga jaga ya, jaga nama baikmu dan jaga kesehatanmu dan jaga nama baik kampusmu. Oke, itu aja pesan. Ya Pak, makasih Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, terima kasih Pak.
Sama-sama deh, sehat-sehat selalu ya kalian semua. Siap, Pak.